Sulit bagi seseorang untuk benar-benar yakin akan realitas dirinya sendiri, karena batin kita juga terus berubah. Jadi, di dalam diri kita itu tidak ada semacam aku yang seperti bola kristal. Berbagai saluran media yang berbeda-beda juga ikut memperkuat hal ini. Orang-orang cenderung berpikir bahwa realitas itu seperti apa yang mereka lihat. Tentu saja, film-film Hollywood yang terkenal juga mengangkat tema ini, bahwa semuanya itu relatif, jadi seolah-olah tidak ada yang namanya realitas, dan sisi ini juga sangat populer. Tapi kalau kita melihat dari sisi realitas yang sebenarnya, keadaannya sama sekali tidak seperti itu. Bahkan jika kita ingin melepaskan diri dari realitas, realitas itu sendiri tidak akan melepaskan kita. Halo semuanya dari Istanbul Guru. Para pemirsa yang terhormat, minggu ini tamu kita adalah Dr. Yasin Ramazan. Selamat datang, Pak Doktor. Apa kabar? Saya baik, makasih Anda. Terima kasih banyak. Pak Doktor, minggu ini kami ingin membahas soal realitas bersama Anda. Selamat juga untuk buku baru Anda yang berjudul Gerçeklik Yeniden, yang juga menjadi topik dalam buku terakhir Anda. Bagaimana Anda mendefinisikannya? Apa itu kenyataan? Apa itu realitas? Mari kita mulai sedikit dengan hal-hal ini. Ya, sebenarnya, dalam buku Gerçeklik Yeniden, kita sedang berada dalam sebuah proses yang berkaitan dengan kembalinya metafisika. Dan itulah yang saya coba jelaskan. Karena kenyataan itu sendiri sedang berada di bawah ancaman. Sekarang, mendefinisikan apa itu kenyataan tentu saja sangat sulit dan sebenarnya mustahil. Tapi kita bisa mendefinisikan konsep realitas, kita bisa membicarakannya. Dan sebenarnya, di satu sisi, kita memang harus melakukannya. Meskipun setiap kali kenyataan selalu luput dari genggaman kita. Meskipun kita tidak pernah bisa memberikan definisi yang sepenuhnya menyeluruh, kita tetap tidak bisa melepaskan diri dari realitas. Namun, kita telah melewati sebuah era di mana dikatakan bahwa kita tidak lagi membutuhkan realitas. Dan sebagai akibatnya, kita sekarang berhadapan dengan dunia pemikiran yang sepenuhnya menganggap bahwa kebenaran, realitas, kebaikan, dan keindahan semuanya tergantung pada situasi dan bertindak berdasarkan hal itu. Kita berhadapan dengan dunia tindakan dan gerakan seperti itu. Media sosial turut memperkuat hal ini. Berbagai saluran media juga memperkuat hal ini. Dipikirkan bahwa realitas itu seperti apa yang dilihat oleh setiap orang. Tentu saja, film-film Hollywood yang terkenal juga mengangkat tema ini, bahwa semuanya relatif, jadi seolah-olah tidak ada yang namanya realitas, dan sisi ini sangat populer. Dari segi imajinasi, hal-hal yang sangat menarik juga muncul. Maksudnya banyak hal yang menarik tercipta. Tapi kalau kita melihat dari sisi realitas, sebenarnya tidak seperti itu sama sekali. Meskipun kita ingin melepaskan diri dari realitas, realitas tidak pernah melepaskan kita. Kita tetap terus memikirkannya. Karena, pertama-tama, ada banyak konsep yang berlawanan yang bisa kita gunakan untuk membedakan antara realitas dan kenyataan. Misalnya, ada mimpi. Kita membedakan antara mimpi dan kenyataan, dan di sini ada sesuatu yang kita maksudkan. Tentu saja, mimpi juga merupakan sebuah realitas. Itu juga nyata. Tapi makna yang kita maksud ketika kita mengatakan ada sesuatu yang lebih nyata daripada mimpi, tidak pernah hilang dan selalu bersama kita. Atau misalnya, kamu punya seorang teman, seorang sahabat. Kita bisa mendefinisikan perbedaan antara keduanya sebagai persahabatan sejati, sebagai realitas. Jadi, pada dasarnya kita berhadapan dengan sebuah konsep yang sebenarnya tidak pernah bisa kita lepaskan. Namun kita juga berhadapan dengan budaya yang telah berpaling dari konsep ini. Bagaimana kita akan menghadapi hal ini? Saya pikir pertemuan ini memang harus terjadi dan saya sedang berusaha melakukannya. Anda tadi menggunakan istilah lebih nyata di sini. Pak, maksud saya lebih nyata daripada mimpi. Jadi, apakah realitas di sini semacam urutan atau tingkatan? Ada sesuatu yang sedikit lebih nyata, ada juga yang kurang nyata. Apakah kita bisa melihatnya seperti sebuah skala atau tingkatan? Tentu saja ketika kita bicara tentang kenyataan, yang terlintas di pikiran adalah ada sesuatu yang nyata, dan ada juga yang palsu. Itu juga salah satu makna dari kenyataan. Tapi sebenarnya, kita mendefinisikan hal-hal yang nyata dan yang lebih nyata dengan dua hal. Salah satunya adalah keberlanjutan atau kekekalan. Kita cenderung menganggap hal-hal yang bertahan lama itu lebih nyata, karena kita bisa mengujinya dengan lebih banyak hal.
Jadi, hal-hal yang bertahan lama. Misalnya, waktu adalah sesuatu yang bertahan lama. Karena waktu itu sendiri tetap ada, kita merasa bahwa waktu itu sangat nyata. Misalnya, bahkan dalam waktu pun ada perdebatan tentang relativitas, tapi waktu itu sendiri tidak kemana-mana. Jadi, perasaan kita tentang waktu itu satu hal, dan pengukuran waktu yang bergantung pada masa itu hal lain, tapi kenyataan waktu itu sendiri adalah hal yang berbeda. Oleh karena itu, kita tidak bisa bilang bahwa waktu itu tidak nyata. Jadi, keberlanjutan atau kekekalan adalah salah satu hal pertama yang kita pikirkan tentang waktu. Artinya, ini adalah salah satu kriteria tentang apa yang dianggap nyata. Kriteria lainnya adalah kenyataan, sesuatu yang nyata itu bersifat luas atau menyebar. Artinya, kenyataan itu harus cukup luas sehingga bisa berkaitan dengan segala sesuatu. Jadi, gagasan tentang realitas yang lokal itu agak seperti oksimoron. Karena jika ada sebuah kenyataan di suatu tempat di alam semesta, kenyataan itu pasti berhubungan atau terkait dengan kenyataan sebuah atom di dunia ini. Jadi, kenyataan itu adalah sebuah kesatuan yang utuh. Ini adalah kriteria kedua kita tentang kenyataan. Kenyataan harus cukup luas untuk mencakup segalanya sebagai sebuah kesatuan. Harus bersifat inklusif. Sebenarnya tidak ada definisi yang benar-benar pasti, tapi kita bisa melihat bahwa kenyataan itu memiliki berbagai macam sifat. Tentu saja, membuat definisi itu begini. Secara tradisional, untuk mendefinisikan sesuatu, Anda harus mengecualikan hal-hal yang tidak termasuk dalam definisi itu. Namun, kita tidak bisa meninggalkan apapun di luar kenyataan. Itulah sebabnya mendefinisikannya menjadi sulit. Karena itu, misalnya, ada juga para pemikir yang langsung mengatakan bahwa kenyataan itu adalah Tuhan. Artinya, kenyataan adalah Tuhan. Sebenarnya, dengan konsep kebenaran juga, seolah-olah Tuhan adalah kebenaran itu sendiri, yang benar berasal dari sana. Jadi tampaknya ada kaitan juga. Tentu saja, konsep hakikat sangat sering digunakan. Dalam arti ini sangat sering digunakan dalam perdebatan tentang kenyataan, dan secara tradisional sebenarnya istilah hakikatlah yang digunakan. Namun saat ini, kita perlu membedakan antara kenyataan dan kebenaran. Karena perdebatan tentang kebenaran terjadi pada tingkat yang lebih epistemik. Sedangkan perdebatan tentang kenyataan adalah perdebatan metafisik. Jadi, karena kriteria tentang kebenaran suatu hal, terutama dalam filsafat pascakan dan ilmu pengetahuan modern, telah berubah, kita bisa menjalankan perdebatan tersebut tanpa harus membahas perdebatan tentang kenyataan. Namun, di satu sisi, keduanya tetap saling terkait. Begini, misalnya hari ini dikatakan bahwa kita hidup di dunia pasca kebenaran. Sebenarnya, ini berarti baik dunia pasca kenyataan maupun pasca kebenaran. Artinya, sekarang tidak ada lagi yang benar. Segalanya menjadi relatif, serba relatif. Dan akibatnya, seolah-olah tidak mungkin mengetahui apapun. Fakta bahwa perdebatan ini saling berkaitan, tidak berarti kita harus membahasnya secara bersamaan. Menurut saya, jika kita membahasnya secara terpisah, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih jelas dan lebih tepat. Kalau kita melihat dari hubungan persepsi realitas di zaman sekarang, misalnya, Anda menyebutkan media sosial, ada juga kecerdasan buatan. Persepsi realitas di sini sebenarnya tampak semakin berubah seiring waktu. Pak, Sebenarnya, semua ini bisa dianggap sebagai salah satu lapisan dari realitas. Misalnya, apa yang kita sebut sebagai realitas sosial adalah salah satu dimensi dari realitas. Kita sebagai makhluk sosial, maksudnya, sebagai spesies yang hidup bersama, mengambil sebagian besar realitas kita dari orang lain. Ini dimulai sejak bayi, lalu berlanjut saat usia sekolah, dan setelah kita dewasa, di dunia kerja pun, kita selalu harus mengambil suatu tingkat realitas dari masyarakat. Bahkan, bahasa itu sendiri adalah sesuatu yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Jadi, kalau tidak ada masyarakat, apakah bahasa akan ada? Itu adalah hal yang diperdebatkan. Dan menurut sebagian besar filsuf, sebenarnya bahasa digunakan sebagai alat untuk bersosialisasi. Apakah memang seperti itu? Itu adalah topik diskusi tersendiri. Tapi, karena ini berkaitan, menurut saya, hal ini patut disebutkan. Kita memperoleh realitas melalui bahasa. Jadi, bahasa apa yang kita gunakan menentukan bagaimana kita memandang realitas. Namun di sini, kita juga harus menyebutkan bahwa ada perbedaan antara persepsi dan realitas. Karena sebenarnya ada sebuah pemahaman yang mereduksi seluruh realitas menjadi persepsi. Dan saya secara khusus menulis buku ini untuk membela realitas terhadap persepsi ini, yaitu untuk membela realitas terhadap definisi tersebut. jadi Anda membongkar operasi persepsi ini. Ya, operasi persepsi tetaplah sebagai operasi persepsi. Jadi, kita harus menyadari hal ini. Karena, ada hal seperti ini. Pengendalian persepsi juga menjadi persoalan. Maksudnya, kita bukanlah makhluk hidup yang hanya hidup dengan 5 indera saja. Kita menyaring semua itu.
Pikiran kita selalu berusaha memahami dengan mengorganisasi data yang masuk. Bagi mereka yang mengatakan bahwa persepsi menggantikan realitas, tidak ada realitas lain selain persepsi. Dan, pemikiran ini, mulai dari Berkeley hingga Kant, lalu Hegel dan para idealis Jerman setelahnya, pada dasarnya sampai pada tingkat di mana, persepsi sama dengan realitas. Ada yang berpendapat bahwa persepsi ini bersifat subjektif, ada juga yang menganggapnya objektif. Tapi ini berasal dari pemikiran bahwa tidak ada tempat lain yang bisa kita capai selain persepsi. Bahwa tidak ada realitas lain. Tentu saja persepsi itu sangat penting. Tapi misalnya ada juga suatu ranah di mana kita bisa memverifikasi persepsi kita. Jadi, sebagian dari hal-hal ini adalah realitas yang kita sebut transenden atau transendental, yang kita jalani, dan, kita juga bisa mengamati perubahan dari realitas-realitas ini. Kalau realitas itu hanya sebatas persepsi, kita juga tidak akan bisa melihat perubahan-perubahan itu. Tapi realitas kita dan kenyataan bagi kita, juga memiliki struktur yang berubah-ubah. Kalau mau, mari kita bahas juga sedikit tentang hubungan realitas dengan psikologi. Karena pada akhirnya, ini juga kembali lagi ke persepsi. Tapi, yang kita sebut realitas ini, tidak selalu merupakan realitas seperti yang kita pahami selama ini. Karena di sini, maksudnya dalam kaitannya dengan psikologi, karena realitas itu lebih banyak merupakan sesuatu yang dimiliki manusia, dan kita melihatnya sebagai sesuatu yang berkaitan dengan persepsi manusia. Kalau bisa tolong jelaskan sedikit tentang latar belakang psikologisnya. Tentu saja, ini juga merupakan sesuatu yang menentukan konsep realitas itu sendiri. Jadi, para filsuf sebenarnya pernah memperdebatkan, misalnya, apakah psikologi perlu dimasukkan ke dalam filsafat atau tidak. Tuduhan psikologisme seringkali muncul. Sebenarnya tidak jelas siapa yang benar-benar seorang psikologis, tapi semua orang saling menuduh satu sama lain sebagai psikologis. Nah, jika kita mengesampingkan hal ini, membahas realitas menjadi sangat sulit. Karena, sebenarnya, bisakah kita memahami suatu konsep atau pemikiran apapun dengan mengabstraksikannya dari kondisi kita sendiri, terlepas dari psikologi kita? Hal ini sangat meragukan. Itulah sebabnya, sebenarnya, realitas sampai tingkat tertentu, terutama di masa pertumbuhan, adalah sesuatu yang kita hidupi, seperti udara, seperti atmosfer. Kita tidak menyadarinya. Tapi pada titik tertentu, realitas kita mulai terguncang. Kita bisa menyebutnya masa remaja atau mungkin juga trauma tertentu. Jadi, hal-hal yang selama ini Anda yakini benar, yang membuat hidup berjalan, yang tampaknya tidak pernah berubah. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang tampak tetap dan abadi, tiba-tiba Anda sadari ternyata bisa berubah, ternyata tidak abadi, dan Anda mulai memahaminya, dan hal ini bisa menimbulkan trauma. Trauma berarti realitas kita terguncang, goyah, tergeser, bahkan kadang-kadang hancur. Dan ketika realitas terguncang atau runtuh, seluruh dunia makna Anda juga ikut runtuh. Segala sesuatu yang Anda beri makna ikut hancur, termasuk hubungan-hubungan Anda. Hal-hal yang Anda anggap penting dalam hidup seperti pekerjaan, karir, dan hubungan dengan orang-orang yang Anda cintai. Semuanya berubah. Semuanya kebohongan. Semuanya terasa seperti kebohongan. Kita pakai konsep kebohongan. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan realitas, maksudnya semuanya terasa hampa dan bohong. Misalnya, jika terjadi perang, perang itu mengguncang realitas yang sedang Anda jalani dan Anda pun lahir ke dalam realitas yang baru. Sebenarnya, trauma pada dasarnya adalah proses adaptasi kita terhadap realitas baru. Sebagai manusia, kita memang sangat baik dalam hal beradaptasi. Pikiran kita memiliki struktur yang sangat intens dalam hal adaptasi terhadap dirinya sendiri. Jadi, kita bisa mengalami proses ini dengan sangat intens. Oleh karena itu, sebenarnya ketika proses adaptasi kita terhadap realitas terasa seperti kehancuran secara psikologis, itu kebanyakan adalah proses adaptasi ke realitas baru, sebuah proses di mana kita dibentuk kembali. Ya, di situ memang ada kehancuran, lalu ada juga pembangunan kembali. Tapi realitas yang hancur itu juga adalah realitas kita. Yang dibangun kembali juga adalah realitas kita. Tentu, maksudnya kita memang membangunnya dengan bahan yang sama. Jadi, saat kita hancur, kita tidak meninggalkan yang hancur lalu membuat sesuatu yang baru di sisi lain. Tidak ada proses seperti itu. Kita mulai membangun kembali dengan bahan yang sudah hancur itu. Bahkan menurut pengamatan dan pengalaman pribadi saya, kita tidak pernah benar-benar tetap di tempat kita hancur. Begitu kita hancur, sesuatu yang baru langsung mulai dibangun. Jadi, mau kamu mau atau tidak, sesuatu yang baru pasti akan tercipta. Tapi kamu bisa mengelola proses ini, atau membiarkannya berjalan begitu saja. Kalau kamu mencoba mengatur terlalu berlebihan, kamu akan terjebak dalam overthinking. Kalau kamu sama sekali tidak mencoba mengatur, kamu akan jadi cuek dan masa bodoh. Karena tidak ada kontrol sama sekali dalam hidupmu, kamu bisa berubah menjadi orang yang cemas. Tapi semua ini sebenarnya menunjukkan proses transformasi.
yaitu proses adaptasi ke realitas baru. Dan mau tidak mau, kita selalu berusaha untuk mencapai rasa realitas. Apakah ini sebuah realitas yang mutlak? Tidak, bukan. Itu juga akan runtuh. Itu juga akan diperbarui, berubah, dan bertransformasi. Jadi, kepribadian yang terlepas dari pemikiran tentang realitas juga tidak mungkin ada. Satu siklus pun tidak ada. Selalu ada kehancuran, pembangunan. Sebenarnya, di setiap momen dalam hidup kita, mungkin kehancuran terbesar justru terjadi saat kita beranjak dewasa, di masa remaja. Karena ada realitas yang kita terima dan kita adopsi sejak masa kanak-kanak. Ada reruntuhannya. Tapi sepanjang hidup kita, di setiap saat, kita bisa saja mengalami guncangan dan kehancuran realitas ini. Kita bisa bertahan. Dan, maksud saya, apa yang bisa kita lakukan terhadap hal-hal ini? Bagaimana kita bisa menghadapi sebuah kehancuran besar? Seperti yang Anda katakan, ini bisa menjadi proses yang dimulai sejak masa remaja. Atau, misalnya, dalam hidup kita ada kematian, orang-orang meninggalkan hidup kita, orang-orang baru masuk ke dalam hidup kita keluar dari pekerjaan, pindah ke negara lain, pindah kota. Jadi, ketika kebiasaan kita berubah, realitas kita juga mengalami guncangan. Membutuhkan waktu untuk memahami dan menyadari hal-hal ini. Kita perlu memberi waktu itu untuk diri kita sendiri. Karena seperti yang saya katakan, waktu adalah kenyataan yang paling abadi. Dan itu adalah kriteria terpenting yang bisa menunjukkan kepada kita apa yang benar-benar nyata. Dan ketika kita memberi waktu, kita mulai lebih mudah mencapai kriteria kedua, yaitu definisi kita tentang apa yang menjadi hal yang menyeluruh itu. Kadang-kadang kita menyebutnya dunia, kita bilang dunia, dan sebenarnya yang kita maksud adalah segalanya. Kadang kita bilang segalanya, kadang kita bilang alam semesta, kadang kita bilang Tuhan. Jadi, untuk bisa melihat bentuk barunya, kita perlu melihatnya berulang kali. Sebenarnya, saya juga ingin menanyakan hal itu. Di antara semua kehancuran ini, apa realitas yang tidak akan pernah runtuh, yang tetap abadi? Di sini Anda menyebut waktu. Kadang-kadang, menurut pemahaman tertentu, Anda bilang itu bisa saja Tuhan. Tampaknya ini adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah, sedikit banyak bisa dibentuk sesuai gaya hidup. Mungkin setiap orang memiliki realitas yang tidak akan berubah, yang abadi dalam hidupnya. Apakah kita bisa melihatnya seperti itu, Pak? Tentu, memang kita membutuhkannya. Secara psikologis, kita selalu mencari sesuatu yang abadi itu. Tapi persepsi kita terhadap hal itu tidak harus tetap sama selamanya. Misalnya, Anda punya pemahaman tentang Tuhan. Ada persepsi tentang Tuhan yang Anda dapatkan di masa kecil, yang sebagian besar terbentuk dari imajinasi. Ini bisa berubah atau berkembang seiring Anda tumbuh dewasa. Dan memang seharusnya itu berubah. Karena ini bukan sesuatu yang hanya bisa terjadi dengan imajinasi. Realitas itu bisa berubah. Tapi kenyataan bahwa Tuhan itu nyata mungkin tidak berubah, bahwa realitas utama adalah Dia. Keimanan Anda bahkan bisa menjadi lebih kuat. Saya jadi teringat sesuatu, seorang teman saya pernah bilang, dulu waktu kecil, saya kira yang mengumandangkan azan itu Allah sendiri. Misalnya, persepsi di masa kecil, gambaran tentang Allah di sana bisa berbeda. Bisa jadi hal lain juga. Tapi mungkin yang lebih penting adalah realitas dasar di sana, atau keteguhan prinsip-prinsip dasar di sana. Seperti bagian yang nyata, yang tidak bisa dihancurkan. Di sini saya juga mencoba melihatnya dari sudut pandang anak muda. Karena seperti yang Anda bilang, mereka lebih sering mengalami benturan dengan realitas. Bisa jadi masa remaja, bisa juga periode lain. Karena guncangan psikologis bisa sangat mengguncang bagi sebagian orang, mereka ingin berpegang pada sesuatu yang kokoh dan tak tergoyahkan. Dengan baik. Sebenarnya masalah terbesar di sana adalah pertanyaan, seberapa nyata diriku? Bukan begitu? Maksud saya, ini bisa terjadi di masa remaja, tapi manusia bisa saja selalu mengalami keraguan seperti ini. Maksud saya, seberapa nyata diriku, seberapa nyata hal-hal yang muncul dari dalam diriku, ini pertanyaan yang lebih sulit, bukan begitu, Pak? Sangat sulit memang pertanyaannya. Dan ini bukan pertanyaan yang membuat orang tenang atau merasa lega. Maksud saya, sulit bagi seseorang untuk benar-benar yakin akan kenyataan dirinya sendiri. Karena di dalam diri kita pun selalu berubah. Tidak ada aku di dalam diri kita yang seperti bola kristal yang tetap dan jelas. Kita terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Seiring waktu, kita berubah dan kadang-kadang merasa seperti mengkhianati diri sendiri. Misalnya, dulu aku tidak akan melakukan hal seperti itu, tapi sekarang aku melakukannya, atau dulu aku melakukan sesuatu, tapi sekarang tidak lagi. Ketika kita mulai meragukan hal-hal seperti ini, kita juga bisa mulai meragukan kenyataan diri kita sendiri. Maksudnya seberapa nyata diri kita. Tentu saja, di usia muda hal ini terasa sulit. Karena perkembangan karakter masih berlangsung. Mau tidak mau, kadang-kadang menjauh dari sesuatu yang kita sukai membuat kita merasa terlepas dari kenyataan. Atau karena hubungan kita lebih sering didasarkan pada hal-hal yang sifatnya sementara, terutama seperti teman, lingkungan,
Setiap perubahan yang terjadi di situ memicu perubahan dalam kepribadian. Perubahan-perubahan itu sendiri, dan beradaptasi dengan perubahan tersebut, sebenarnya adalah bagian dari proses pendewasaan. Jadi, hubungan dengan orang tua berubah, hubungan dengan saudara juga berubah, lalu hubungan dengan pasangan berubah, hubungan dengan masyarakat berubah, bahkan hubungan dengan Tuhan pun berubah. Di antara semua itu, sulit untuk menemukan mana yang benar-benar nyata. Namun hanya karena kita menemukannya sekali, kita tidak selalu melindunginya. Itu pun ikut berubah. Karena itu, kenyataan sebenarnya bukanlah sebuah slogan yang beredar, atau bola kristal yang tidak pernah berubah di dalam apa yang kita sebut sebagai realitas itu, jadi tidak seperti itu. Harus ada sesuatu yang lebih transenden, supaya kita bisa menjelaskan perubahan-perubahan kita sendiri dengan itu. Nah, kalau seluruh realitas kita serahkan pada pikiran dan pemikiran manusia, kali ini kita akan menghadapi hal seperti ini. Dengan sudut pandang egosentris, kita menjadi tolok ukur segalanya. Artinya, diri kita sendiri yang menjadi ukurannya. Nah, di sini kita melihat munculnya narsisme. Kita melihat orang-orang mulai percaya pada keunggulan kelas, kelompok, atau ras yang mereka miliki. Karena ego menjadi sangat rapuh. Karena terlalu menempatkan ego di pusat, ego jadi sangat rentan. Karena takut ada sesuatu yang bisa mengguncang realitas kita berusaha menempatkan ego itu setinggi mungkin. Agar tidak retak, kita merendahkan ras lain, merendahkan gender lain, merendahkan komunitas lain, merendahkan kelompok lain, dan pada akhirnya realitas mulai dianggap sebagai keunggulan diri kita sendiri. Ini, asalnya dari mana? Nah, ini berasal dari anggapan bahwa ego itu tidak bisa berubah. Padahal ego juga bisa berubah, dan memang seharusnya berubah. Yang tidak berubah itu seharusnya berada di luar semua ini. Itu harus berada di atas semua ini, di luar diri kita. Baik, Pak. Soal realitas ini sebenarnya sudah Anda bahas secara detail di buku, tapi apakah sudah selesai di sini, Pak? Jadi, apakah setelah selesai membaca buku kita akan benar-benar memahami realitas? Tentu saja, semua kebenaran ada di dalam buku. Sekarang, ini dimulai sebagai sebuah proses. Saya, ingin memulai sebuah diskusi di sini. Sebenarnya ingin ikut serta dalam diskusi yang sudah mulai perlahan-lahan. Diskusi ini harus terus berlanjut. Pandangan-pandangan ini perlu diperdebatkan. Karena tidak ada satupun dari kita yang bisa memiliki pandangan mutlak tentang realitas. Inilah perbedaan terbesar kita dengan dunia klasik. Kita tidak berada dalam posisi untuk percaya bahwa persepsi kita tentang realitas atau penilaian kita tentang realitas itu mutlak. Maksud saya, kita mungkin saja percaya pada sesuatu yang mutlak. Misalnya, Anda bisa percaya bahwa Tuhan itu mutlak, tapi keyakinan kita sendiri tidaklah mutlak. Keyakinan itu juga harus tunduk pada perubahan. Realitas juga seperti itu. Anda bisa saja percaya bahwa ada realitas yang mutlak. Tapi itu tidak berarti, keyakinan Anda tidak akan berubah. Karena kita semua adalah makhluk yang terbatas. Sedangkan kenyataan haruslah tak terbatas. Ini sangat bagus. Benar-benar, Pak, kita sudah membedah realitas di sini. Terima kasih banyak. Sekali lagi, selamat atas terbitnya buku Anda. Sekalian, kami ingin merekomendasikannya juga. Pemirsa yang budiman, minggu ini tamu studio kami adalah Pak Yasin Ramazan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.